Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua kita karena haus dan rindu akan kehadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semua kita mengalami berkat yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita menyembah Dia Raja yang agung. Katakan pagi hari ini kepada Tuhan. Di dalam hati kita apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat bagi kita. Bapa, aku datang kepadamu membawa hidupku, karena Engkaulah penolong kekuatanku. Haleluya. Kita membuka hati kita untuk menaikkan pujian bersama-sama. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Percaya Kau Yesus, ku percaya Engkau ada bersama kami, ada bagiku. Bapakku datang, benar Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Amin. Benar Yesusku, ada bagi. Katakan aku tidak takut bersama-Mu Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidup. Amin. Benar Yesus, Kau kekuatanku. Katakan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita ini kepada Tuhan. Menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau Yesus, hanya Engkau ada dalam hidup kami. Haleluya. Katakan aku tidak takut bersama-Mu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tidak bimbang bersama Yesus, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidup. Saat ku lemah Kau menguatkanku. Kau kuatku. Buka hatimu, katakan aku bernyanyi untuk Tuhan.
menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada di minggu terakhir di bulan Juni ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau. Berkati ibadah kami, semua kami yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan juga melawat kami, mengurapi kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang diberkati bersama-sama berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu mari untuk mencairkan suasana selama satu dengan yang lain. Katakan hari ini harinya Tuhan. Kita boleh bersyukur pemain musik hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kami menyapa saudara yang mengikuti ibadah online, ibadah Hosana. Selamat hari Minggu. Tentunya juga urapan yang sama mengalir di rumah saudara masing-masing. Amin. Katakan hari ini Bapak Ibu kita akan menyanyikan satu pujian. Tentunya kita bersuka cita. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Katakan dengan happy pagi ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bapak Ibu, ini lagu ini ada dari berbagai daerah ya. Ada bahasa Sumatera, ada bahasa Cina dan seluruh bahasa Indonesia ada lagu ini. Walaupun kami tidak membawakan dari semua suku yang ada di Hosana, terimalah dengan sukacita. Amin. Mewakili dari semua kita suku yang ada di gereja Hosana. Haleluya. Semangat walaupun bukan lagu daerah kita. Kita nyanyikan dengan semangat, dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Kita berikan
liki, pinter liki, pinter nebus. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Pinter liki, pinter liki, pinter nebus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semangat Bapak Ibu. Semangat jika ada kata-kata yang salah dari lagu-lagunya. Itu yang saya dapat dari YouTube ya. Jadi jangan nanti itu salah, itu boleh diperbaiki. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk kita boleh memuji Tuhan. Katakan yel-yel kita Pantai Kosta. Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kau satu penuh kasih. Kita naikkan pujian ini bersuka kepada Tuhan. Amin. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, Engkau penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama berkata, Yesus kawan sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita di amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Amin. Boleh menari sesuai daerah masing-masing, menaikkan pujian ini. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersama. Amin.
hati yang gembira obat kata Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, siapa di sini yang menyekolahkan anak tahun ini masuk tahun ajaran baru? Semua kita lagi bergumul untuk apa? Masuk di sekolah mana anak saya? Segala pergumulan kita, bahkan juga biaya-biaya untuk sekolah anak saya, Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tetap ada. Saya juga seperti itu, karena Kim mau masuk SMP. Saya sudah mencoba kemarin domisili, tidak masuk rupanya rumah kami. Padahal sebenarnya selama di samping sekolahnya dia kok SMP itu. Ya, tapi kami tidak masuk domisili. Ditolak kemarin. Domisilinya hanya berapa ratus meter. Ya, sebenarnya nggak pernah, jarang telat untuk persis berdampingan sekolahnya SD dengan SMP. Tapi tidak masuk domisili. Besok saya akan mendaftar lagi jalur apa Bapak Ibu? Yaitu akademik, nilai. Dan saya deg-degan nilai anak saya. Tapi puji Tuhan, jika memang Tuhan izinkan di negeri, dia akan masuk ke negeri. Jika tidak Tuhan kehendaki di situ, berarti Tuhan tahu yang terbaik buat anak saya Kimi, masuk dia ke SMP swasta. Bapak Ibu, paham yang saya mau katakan? Dia Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Dia yang menyediakan, tahu kita seperti apa di swasta. Semua pernah mengalami. Dan jemaat Hosana, Tuhan tolong semuanya. Bapak Ibu yang di rumah juga Tuhan tolong saudara. Tuhan yang sama juga yang kita sembah, menolong kita, mencukupi segala sesuatunya. Kita naik ke satu pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Bukan hanya saya mungkin yang memasukkan anak sekolah tahun ajaran baru ini. Baik Bapak Ibu jemaat Hosana yang TK, SD, SMP maupun perguruan tinggi. Banyak yang kita gumuli, yaitu dana untuk itu. Tetapi Yesus sahabat kita yang setia. Puji Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bahwa semuanya katakan pagi hari ini, apa yang saya hadapi, semua pasti indah pada waktunya. Ada waktu di hidupku. Haleluya. Kita belajar bersama-sama lagu ini. Mungkin lagu ini agak baru, tapi sebenarnya lagu lama. Haleluya. Puji Tuhan. Ada waktu di hidupku, cobaan berat menekan. Aku berseru kepada ya Tuhan, katakan jalan Tuhan bukan jalan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Katakan aku indah pagi hari ini. Haleluya. Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan, katakan indah pada waktunya. Indah pada waktu. Sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian ini. Hari esok tiada yang tahu. Hari esok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Aku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan jadikan semua pada Tuhan masa depanku.
jamin masa depan kami Tuhan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, menantikan Engkau bekerja. Oh Tuhan berkarya. Amin. Katakan indah pada waktunya. Indah pada pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku. Katakan pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada pada Tuhanku, pada Tuhan masa depanku. Amin. Pada Tuhan Ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktu, indah pada waktu. Sekali lagi, indah pada waktunya. Engkau itu Tuhan, Engkau itu Bapa, sahabat yang terbaik yang pernah kami miliki. Engkau yang selalu setia, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, dan Engkau yang sudah ada berdiri pada masa depan kami. Kami tidak perlu takut melangkah Tuhan, karena kami tahu sebelum kami ada di sana, Engkau sudah lebih dahulu ada di sana. Engkau sudah lebih dahulu ada di masa depan kami. Engkau sudah lebih dahulu ada di masa depan anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan menjadi bagian kami adalah terus beribadah padamu. Menjadi bagian kami adalah terus mencari kehendak-Mu Tuhan. Menjadi bagian kami adalah terus mengerjakan apa yang berkenan di hati-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi pada firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau membagikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami percaya urapan-Mu ada atas setiap kami, ada atas hamba-Mu yang melayani Tuhan, supaya semua kami dibawa masuk di dalam rencana-Mu yang lebih tinggi dari rencana kami, jalan-jalan-Mu yang lebih tinggi dari jalan-jalan kami. Namun kami percaya roh hikmat, roh wahyu, roh kudus ada di dalam kami, memampukan kami untuk melihat apa yang Engkau lihat. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya kasih judul khotbah saya pagi ini rada-rada bombastis, saudara. BYD. Katakan BYD. Ini bukan promosi mobilnya Pak Yusuf. Mobil listriknya Pak Yusuf ya. Saya nggak di-endorse, nggak disponsori. Tapi saya ingin bagikan tentang kata ini, saudara. Gen Z,
generasinya Georgie, ya Georgie Gen Z ya, itu suka dengan semua disingkat-singkat, ya. Overthinking jadi OVT, ya, F Y I for your information, semua disingkat, OTW, on the way, ya itu ciri khas Gen Z. Dan kita mau nggak mau jadi seperti Gen Z, tapi mau memahami cara berpikirnya Gen Z. BYD itu adalah beyond, katakan beyond. Nah, yang saya ingin khotbahkan adalah kata ini, beyond. Beyond itu melampaui, katakan melampaui. Beyond itu lebih dari. Beyond itu melewati batas rata-rata. Beyond itu melampaui kebanyakan orang. Beyond itu unggul. Siapa di sini mau hidupnya beyond? Enggak mau rata-rata, apalagi di bawah rata-rata, tapi di atas rata-rata. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita akan belajar pengertian dari beyond itu. Coba tolong Stephen klik. Saudara lihat gambar apa di layar LCD? Ada yang lihat sesuatu di layar LCD saudara? Apa? Ya, titik hitam. Dari layar yang segitu besar, ada titik kecil, dan ada orang yang bisa lihat. Ya. Tapi saya mau katakan, saudara, gambar yang sebenarnya yang tadi kita lihat adalah layar putih dengan titik hitam. Banyak orang hanya lihat detail, titik hitam, tapi enggak lihat gambaran besar. Nah, itu yang dinamakan sudut pandang. Sudut pandang itu paling sedikit ada 360, karena kita tahu lingkaran itu 360 derajat. Jadi kalau 1 derajat mewakili 1 sudut pandang, berarti untuk setiap hal itu paling sedikit ada 360 sudut pandang. Nah, makin dewasa seseorang, sudut pandangnya makin banyak, nggak cuma 1. Coba kalau anak-anak, kalau kanak-kanak saudara, sudut pandangnya cuma 1. Kalau dia udah mau es krim, ya es krim. Nggak peduli dia lagi pilek, nggak peduli dia lagi batuk, es krim, ya es krim. Itu anak-anak, tapi makin kita bertumbuh dewasa, kita harus memahami ada sudut pandang yang lain, saudara. Nah, Stephen Covey, saudara, bukunya saya ulang-ulang baca, dia menulis buku yang udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, 7 kebiasaan orang-orang yang punya pengaruh. Dan di salah satu bagian bukunya itu ditulis quotes ini. The way we see the problem is the problem. Cara kita melihat masalah justru di situ masalahnya. Ya, terutama ibu-ibu atau wanita pagi bangun-bangun tiba-tiba lihat berkaca muncul jerawat di pipinya. Kalau saudara tahu jerawat itu hanya kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin D, dan kekurangan vitamin E. Jadi saudara ambil vitamin A, D, dan E, minum, masalahnya selesai. Tapi apa yang terjadi? Ketika jerawat muncul,
orang mulai berpikir, waduh, saya hari ini mau pelayanan. Gimana, apa kata orang ya, ada jerawat gede lagi di pipi. Aduh, hari ini saya mau arisan. Gimana ya, ada jerawat. Kadang-kadang jerawat nggak tahu diri, saudara, muncul di ujung hidung kita. Pernah saudara muncul jerawat di hidung kita? Pernah ya? Nah, ketika kita berpikir apa kata orang, baru di situ muncul masalah. Jadi yang jadi masalah itu bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita berpikir tentang masalah itu. Saya ada satu cerita, saudara. Satu hari seorang prajurit dia komplain kepada raja, saudara. Kenapa? Karena dia tahu gaji kepala prajurit itu 10 kali lipat dibanding gajinya. Dia merasa bekerja lebih banyak lembur, lebih sering mengerjakan sesuatu dibanding kepala prajurit. Makanya dia datang kepada raja untuk komplain. Dia bilang, "Raja, kenapa aku bekerja lebih keras, tapi kepala pasukanku digaji 10 kali lipat, lebih banyak dari saya yang bekerja lebih keras." Nah, raja nggak mau berdebat, saudara, maka raja menyuruh si prajurit ini melakukan sesuatu. Oke, sekarang gini, kamu sekarang pergi ke rumah di jalan X nomor Y. Kamu masuk ke dalam rumah itu dan lihat apa yang terjadi di dalam rumah itu, dan kamu datang lagi ke sini dan laporkan apa yang kamu lihat. Nah, benar, dengan berlari prajurit tadi pergi ke rumah yang dimaksud oleh raja tadi. Dan kemudian dia lihat, dan cepat-cepat dia pulang ke istana untuk lapor kepada raja apa yang dia lihat. Raja bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Kemudian prajurit tadi bilang, "Saya melihat ada anak 4 kucing yang baru dilahirkan." Terus raja bertanya, "Warnanya apa keempat anak kucing tadi?" Waduh, saya nggak perhatikan. Lari lagi prajurit tadi ke rumah itu dan balik lagi, dia lapor. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam, yang 2 warnanya belang-belang. Terus raja tanya lagi, "Kalau induknya berwarna apa?" Waduh, saya nggak perhatikan. Dia lari lagi, pergi ke rumah itu dan pulang lagi ke istana. Dia bilang, "Raja, ternyata induknya berwarna belang-belang dan yang satu berwarna putih." Selesai, saudara. Keesokan harinya, saudara, raja mengumpulkan prajurit-prajurit dan termasuk komandannya, kepala prajurit tadi. Nah, sekarang gantian. Raja bilang kepada kepala prajurit, "Hambaku, kamu pergi ke rumah di jalan X nomor Y." Rumah yang sama yang dikunjungi oleh prajurit anak buahnya. Dan kamu lihat apa yang terjadi di sana, dan kamu pulang laporkan apa yang kamu lihat. Kemudian kepala prajurit ini pergi ke rumah itu dan kembali ke istana dan melaporkan, "Raja, saya melihat ada sepasang kucing yang baru beberapa saat yang lalu dilahirkan. Kucing yang satu berwarna belang-belang, yang ibunya berwarna putih. Dan lucunya anaknya 4, warnanya beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam,
ada yang belang-belang. Dan saya melihat anak-anaknya itu sedang menyusu kepada ibunya, sementara induk kucing yang satunya sedang diberi makan oleh yang punya rumah, dikasih makan ikan bakar dan susu. Sudah lihat, sudah belajar apa dari peristiwa tadi, saudara? Orang tidak digaji hanya karena kerja keras. Kepala prajurit tadi dibayar lebih tinggi karena dia melihat lebih banyak. Prajurit melihat terlalu sedikit dan butuh waktu bolak-balik untuk mengerjakan satu hal yang hanya satu kali dikerjakan oleh atasannya. Saudara, beyond itu seperti terdapat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Ini beyond, saudara. Ada sebetulnya di layar LCD, saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, belum semua. Bangkit berdiri, ya, oke. Semua yang sudah dapat katakan haleluya. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, silakan duduk. Nah, beyond itu seperti ini, saudara. Paulus menulis dan konteksnya adalah penderitaan. Kalau saudara baca ayat 17, konteksnya adalah masalah, konteksnya adalah tekanan hidup. Tetapi yang Paulus katakan, kami melihat, kami memperhatikan. Bukan hanya yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang gak kelihatan. Beyond, di balik yang kelihatan, saya melihat yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu yang kekal, yang kelihatan hanya sementara. Yang kelihatan penderitaan, masalah, tidak ada yang permanen. Tetapi yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan, itu yang kekal, saudara. Tuhan mau hari-hari ini, saudara, kita jadi gereja yang melihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Jangan jadi gereja yang rata-rata. Saudara melihat seperti yang dilihat orang lain. Saudara melihat seperti yang dibicarakan medsos. Saudara melihat seperti yang ada di Instagram. Saudara hanya melihat seperti apa yang ramai di Google. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk lihat sudut pandang yang lain. Melihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Saudara, hari yang terberat dalam hidup Bapak Abraham itu bukan waktu dia harus menunggu 25 tahun untuk Ishak lahir. Bukan itu. Hari yang terberat dalam hidup Abraham bukan waktu dia harus menengahi antara Hagar dengan Sarah yang terus-terusan bertengkar, saudara, enggak akur. Hari yang terberat dalam hidup Abraham adalah, klik tolong Stephen,
Waktu Tuhan bilang, mau enggak kamu serahkan Ishak kepadaku. Hari yang terberat, masalah yang terbesar dalam hidup Abraham adalah ketika Tuhan minta satu-satunya yang dia punya. Hal yang paling dia kasihi. Karena untuk dapat itu dia harus nunggu 25 tahun. Berjalan dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan bertahun-tahun. Hanya untuk nunggu seorang anak kandung yang namanya Ishak. Tapi satu waktu ketika Tuhan bilang, boleh enggak aku minta Ishak yang kamu kasihi. Kisahnya ada di Kejadian pasal yang ke-22. Sudah buka dulu kitab Kejadian 22 dan judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Abraham sedang dalam ujian. Abraham sedang dalam masalah besar. Dan biasanya orang baca Kejadian 22 ini fokus kepada peristiwa ini, di mana seseorang harus menyerahkan seorang lain yang dia kasihi dan satu-satunya. Orang lupa, orang sering skip ayat yang keempat. Padahal ayat yang keempat ini kunci Abraham bisa melalui tes ujian dari Tuhan. Dan ayat 4 ini kita akan baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 4. Minta tolong Anto baca. Pak Anto baca ayat ini. Kejadian 22 ayat yang keempat. Ya, makasih, silakan duduk. Ketika pada hari yang ketiga, berarti pada hari yang pertama, ada hari yang kedua. Dan saya yakin hari yang pertama, hari yang kedua adalah hari di mana perasaan, emosi Abraham campur aduk. Galau. Kenapa? Karena Abraham melihat pisau di tangannya. Melihat kayu bakar yang dipikul Ishak. Dan terlebih lagi melihat Ishak, anak yang dikasihinya. Selama 2 hari fokus Abraham pada masalah. Fokus Abraham pada kehilangan. Fokus Abraham pada apa yang diminta Tuhan. Namun saya ketemu kuncinya pada hari ketiga. Katakan pada hari ketiga. Pastikan dalam hidup saudara ada hari ketiga. Sama seperti hari ketiga ketika Kristus bangkit. Pastikan dalam hidup saya, dalam hidup saya, ada hari ketiga. Jangan terus putar-putar di hari pertama, hari kedua dan selanjutnya tetap kondisinya masih sama. Pastikan ada hari ketiga. Apa yang terjadi pada hari yang ketiga? Abraham melayangkan pandangnya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dalam Alkitab King James Version, saudara, ayat tadi ditulis begini. Then on the third day Abraham lifted his eyes and saw the place afar
of. Dipakai kata lifted his eyes. Di hari pertama, di hari kedua, Abraham hanya melihat ke bawah. Abraham hanya melihat tanah. Abraham hanya melihat debu. Abraham hanya melihat pisau. Abraham hanya melihat kayu. Tapi di hari yang ketiga, Abraham lift up his eyes. Dan apa yang Abraham lihat ketika dia lift up his eyes? Dia lihat Jehovah Jireh ada di sana. Ada di masa depannya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sampai nanti di ayat berikutnya, nanti akhir-akhir, di ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika Abraham angkat matanya, dia melihat level yang lebih tinggi. Dan melihat level yang lebih tinggi itu yang namanya hikmat. Katakan hikmat. Hikmat, saudara. Itu yang terjadi ketika Abraham lift up his eyes. Dia dapat hikmat dan dia melihat Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Buktinya apa? Abraham melihat Jehovah Jireh. Buktinya langsung di ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Kalian berdua tinggal di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan worship. Sesudah worship, lihat kata yang dipakai Abraham. Bukan aku, bukan Abraham seorang diri. Abraham katakan, kami akan kembali kepadamu. Artinya ada dimensi yang berubah. Waktu Abraham mengangkat wajahnya, mengangkat, melayangkan pandangnya, lift up his eyes dan melihat, berjumpa, ketemu, melihat Tuhan. Kata-katanya berubah menjadi kata-kata iman. Dia bilang kepada bujangnya, kami akan pergi ke sana dan sesudah kami sembahyang, sesudah kami mempersembahkan mezbah, kami akan kembali kepada kalian. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini yang terjadi. Dia bilang kami akan balik lagi kepada para pegawainya, bujangnya. Dan waktu Ishak nanya, udah ada api, udah ada kayu, udah ada pisau, terus korban bakarannya di mana? Dombanya di mana? Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Sekali lagi saudara, ketika saudara bisa melihat sudut pandang yang lain, saudara bisa melihat dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang ilahi, iman saudara akan bangkit. Dan ketika iman saudara bangkit, kata-kata saudara, perkataan saudara
pasti berubah, saudara. Kita buka beberapa saat sebelumnya, karena ada kejadian yang hampir mirip. Di Kejadian pasal yang berapa ya? Diklik lagi. Di Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15, ayat yang ke-5. Waktu itu Abraham juga sedang ada di titik terendah, saudara. Kenapa? Dia tahu dia udah tua. Istrinya Sarah sudah menopause, saudara. Dan janji Tuhan belum dikenapi. Dan dia bilang dalam hatinya, aku sebentar lagi mati. Dan semua warisanku ini akan jatuh ke tangan hambaku, Eliezer. Sebab aku enggak punya anak kandung. Tapi ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama beberapa tahun sebelumnya, sebelum Ishak lahir, saudara. Abraham pernah punya pengalaman masalah yang berat, tekanan keadaan. Tapi yang terjadi, Tuhan bawa Ishak keluar dari kemah. Artinya apa? Tuhan mau memperlihatkan kepada Abraham sudut pandang yang baru. Ketika sudut pandang saya berubah, ketika sudut pandang saudara berubah, melihat dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi ilahi, maka hidup saudara enggak akan pernah sama. Hari ini saudara ada di mana? Apakah ada hari di mana saudara sedang ada di hari pertama? Atau ada sedang di hari yang kedua? Saudara sedang mengalami masalah terberat yang belum pernah saudara alami sebelumnya, saudara. Kalau saudara hanya mengikuti emosi, yang terjadi adalah takut, khawatir, kecewa, marah, nggak bisa tidur, bad mood, saudara. Tapi lift up your eyes untuk melihat Yehova Jireh yang jadi Bapa buat saya, yang jadi Bapa buat saudara. Kita buka Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Amsal 17 ayat 24. Dalam pembacaan tahunan kita sudah selesai dengan kitab Amsal. Saya suka sekali kitab Amsal. Amsal 17 ayat 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Saudara, pandangan orang yang berhikmat, pandangan orang yang berpengertian, tertuju, fokus kepada hikmat, kepada apa perkataan Tuhan, kepada apa janji Tuhan. Itu hikmat. Jangan melayang-layang. Bagian B-nya kan orang bebal, pandangannya melayang-layang sampai ke ujung bumi. Melayang-layang, enggak fokus. Dia lihat banyak hal selain satu, yaitu hikmat. Tetapi orang yang berpengertian, pandangannya, apa yang dia lihat adalah hikmat. Satu ayat lagi, Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima.
baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, dalam Alkitab New International Version NIV, saudara, ayat itu ditulis begini, Proverbs, let the wise listen and add to their learning. Orang bijaksana itu mendengar. Banyak kali kita menilai, wah dia bijaksana sekali. Karena apa? Pinter khotbah, pinter ngomong. Tapi kita Pansal justru bilang, orang bijaksana itu mendengar. Dan ketika dia mendengar, ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah, pengertiannya bertambah, wawasannya bertambah luas. Karena apa? Bukan karena bicara, tetapi karena mendengar. Tapi saya ingin akhiri dengan satu fakta. Hasil penelitian dari sebuah yayasan internasional, saudara, SCBA, saudara, dan dia mensurvei gereja-gereja di seluruh dunia. Dan apa hasilnya, saudara? Gereja-gereja punya akses kepada Alkitab 93%. Artinya semua gereja, semua anak Tuhan punya akses ke Alkitab dalam bahasa ibu mereka, itu 93%. Artinya dari 100 orang Kristen, 93% dia punya Alkitab dalam bahasa yang dia kenal, bahasa ibu mereka, bahasa suku mereka. Tapi apa faktanya yang diungkap? Saya kaget, saudara. Ternyata hanya 89,3%, enggak ada 90% yang rutin membaca Alkitab paling sedikit 4 kali dalam 1 minggu. Artinya selang-seling hari ini baca, besok enggak. Itu aja, standar itu aja. Yang baca hanya 10%. Karena yang 89,3% enggak pernah baca Alkitab. Lebih dari 2 kali, lebih dari 4 kali dalam 1 minggu. Semua sekarang kan bawa Alkitab kan? Semua bawa Alkitab ya? Kan udah komitmen dari Paskah yang tahun lalu ya, bawa Alkitab. Semua bawa Alkitab kan? Nah, lihat Alkitab masing-masing. Masih baru, masih rapi gitu. Itu ada 2 kemungkinan. Baru beli atau enggak pernah dibuka, saudara. Atau udah compang-camping kayak Alkitab saya, saudara. Tapi ini enggak tergantikan karena udah banyak coretannya di situ. Saudara, ternyata hanya 89,3%. Enggak lebih dari itu orang Kristen yang membaca Alkitab 4 kali dalam seminggu. Yang 10% itu yang baca. Yang 89,3 itu enggak pernah baca, saudara. Saya enggak tahu saudara masuk yang 89,3 atau 10%, saudara. Dan yang lebih celaka lagi, saudara, dari yang 89,3 tadi, ya, ternyata 79,3%-nya atau hampir 80%-nya tidak memahami
isi Alkitab. Wow, saudara. Ternyata gereja mengalami kemiskinan Alkitab. Katakan kemiskinan Alkitab. Iya, katakan kemiskinan Alkitab. Bukan karena kita nggak punya Alkitab, tapi karena kita jarang membuka dan membacanya. Itu sebabnya dari tahun ke tahun, sudut pandang kita nggak pernah berkembang. Itu sebabnya dari tahun-tahun kita nggak pernah bisa melihat apa yang dibalik peristiwa yang saudara alami. Itu sebabnya bertahun-tahun kita nggak bisa melihat apa yang nggak kelihatan. Kita hanya melihat seperti yang orang dunia lihat. Kenapa? Karena kita miskin Alkitab, miskin firman Tuhan. Mulai hari ini saudara, pastikan saya nggak mau miskin lagi dengan Alkitab. Saya mau pandangan hidupku adalah hikmat. Saya mau naik level lebih tinggi lagi. Sehingga seperti Abraham pada ujian yang paling berat sekalipun, dia lulus. Karena apa? Hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan. Hidupnya penuh dengan hikmat. Hidupnya penuh dengan urapan. Mari para pemusik, kita akan masuk dalam doa, saudara. Sekali lagi saudara, saudara sedang ada di hari yang keberapa? Apakah saudara sedang di hari pertama, kedua? Yang saudara lihat adalah kegelapan. Yang saudara lihat hanya jalan buntu. Yang saudara lihat hanya masalah. Yang saudara lihat hanya sesuatu yang gak selesai. Dan gak lihat solusi. Mari pagi hari ini kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat mata kita. Dan berjumpa dengan Yehovah Jireh, Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Dia ada di masa depan kita. Dia ada di situasi saudara hari ini. Jumpai dia, maka hidup saya saudara pasti akan berubah. Amin. Amin, Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Dia El Shaddai. Tak usah ku takut, menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia berkatiku. Mari kita bangkit berdiri, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
kalimat lagu ini kepada diri saudara sendiri. Katakan kepada diri saudara, gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas. Dia El Shaddai, dia Yehova Yireh, dia Yehova Shalom, dia Yehova Nisi, dia Yehova Rafa. Mungkin kau harus bergumul bertahun-tahun dengan satu penyakit, saudara. Jangan takut. Dia Yehova Rafa. Dia penyembuhmu. Mungkin saudara kehilangan damai. Saudara nggak bisa tidur, overthinking. Dia Yehova Shalom. Lift up your eyes. Angkat matamu. Lihat Tuhanmu. Lihat Allahmu. Lihat Bapamu. Dia setia. Dia sekali-kali gak tinggalkan saya. Mari katakan kepada diri saudara sendiri. Tak usah takut. Tak usah gentar. Dia pelihara kita. Amin. Tepuk dada saudara, katakan. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak
Mari kita sembah Dia seperti Abraham menyembah Yehova Jireh di atas bukit Moria. Karena Dia tahu, karena Dia melihat, Dia Allah yang menyediakan semua yang Abraham perlukan. Dia Allah yang Maha tahu apa yang kau gumuli. Dia El Shaddai, Dia Yehova Jireh, Dia Yehova Shalom, Dia Yehova Rafa, Dia Yehova Nisi panti keselamatanku. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Engkaulah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dahsyat, perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sebab kami percaya Tuhan, tanpa firman Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami semakin menyadari dan semakin menyadari Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk teguran firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami tetap memandang kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan sekalipun kami belum melihat, tapi tetap memandang Engkau, tetap memandang Engkau. Dalam Engkau ada keselamatan dalam hidup kami ini Tuhan. Bahkan kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Bahkan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Tetapkan pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati Bapak Andreas yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Pakai dia dengan hikmat, pengertian, pewahyuan daripada Engkau Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan.
biarlah nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih yang Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.